Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmatnya kepada kita, terutama sekali nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat afiat. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Agung, Nabi Mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, dan juga kita umatnya sampai akhir zaman nanti, amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dirahmati Allah, mengawali kajian kita, tema kita adalah keutamaan istiqomah sampai ajal tiba. Tema istiqomah, tema yang selalu dibahas dalam Al-Quran, dalam hadis. Begitu pentingnya istiqomah sehingga ulama sepakat istiqomah ini hukumnya wajib, sehingga mereka berkata bahwa ya, dalam bahasa Arabnya mereka katakan tarkul istiqomati maksiyatun, meninggalkan istiqomah bisa jadi dosa besar. Ya, karena begitu pentingnya istiqomah sehingga para ulama kita berkata bahwa meninggalkan istiqomah dosa besar. Ya. Meninggalkan istiqomah jadi dosa. Contoh, makanya tema kita istiqomah sampai ajal tiba. Sebab kalau seseorang meninggal tanpa la ilaha illallah, mati tanpa iman, ini dosa besar, nggak diampuni. Betul? Banyak tuh dalilnya. Dan lain-lain. Jadi sensitif itu. Iya, S-nya siapa yang hilangin, Pak? Maklum nih Pak, sayanya belum sehat banget, masih pengobatan penyakit dalam. Baik, jadi mati tanpa iman dosa besar, tidak diampuni. Itu boleh dibuka dalilnya, An-Nisa, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, dan lain-lain. Contoh lagi yang paling gampang, sholat sehari semalam berapa waktu? Dipangkas jadi 3 waktu, dosa enggak? Sholatnya cuma subuh, zuhur, sama asar, dosa. Tahun depan kalau kita Ramadan, ketemu Ramadan lagi ini, wajib puasa lagi enggak? Wajib. Ya, insya Allah masih panjang umur, bertemu Ramadan, puasa lagi. Tahun-tahun depannya tetap gitu, puasa lagi, takjilan lagi, tarawehan lagi, ya, sahuran lagi, iktikafan lagi. Emang ada yang mau ngambil cuti? Ya Allah, saya ngambil cuti 1 tahun, nggak bisa, istiqomah. Dari sini begitu pentingnya istiqomah
Dan kalau kita bicara istiqomah adalah, ya, bila kita bicara istiqomah, ini adalah istiqomah paket komplit hadirin. Bukan cuma agama Islam, sunnah Nabi, Al-Quran, bukan hanya memerintahkan kita jadi orang istiqomah dalam hal ubudiyah saja. Bukan hanya kita diperintahkan jadi orang baik dalam masjid aja. Tapi yang namanya istiqomah paket komplit, ya, di mana kita berada jadi orang yang baik, ya, dalam hubungan vertikal kepada Allah dan juga hubungan secara horizontal kepada manusia. Ini hubungan bukan dishub ya Pak, hubungan kepada secara horizontal. Horizontal nih berarti hubungan sesama manusia. Begitu indah ya ajaran agama. Jadi agama mengajarkan kita istiqomah untuk jadi orang baik, di masjid baik, di majelis ta'lim baik, di rumah baik, di kantor baik, di pasar jadi orang baik, di jalan raya juga jadi orang baik, di mana-mana kita jadi orang baik. Itu istiqomah. Makanya ketika totalitas umat Islam udah masuk dalam circle istiqomah, kebaikannya bukan cuma untuk dunia, kebaikannya bukan cuma dapat pahala di akhirat, dunianya Allah janjikan baik. Kita lihat Pak, saya bergerak dari Banten sampai Banten, Bogor, Sukabumi, ya, Karawang, Cikampek, Cirebon, ya, terus masuk Semarang, Magelang, Sidoarjo, Purworejo, masuk lagi ke Madiun, Tuban, terus sampai ke Madura. Saya lihat orang-orang soleh yang istiqomah, hidupnya nggak susah. Ya, nggak mewah, tapi nggak susah. Ada juga yang mewah. Saya ke pesantren-pesantren besar, rata-rata kiainya pakainya Alphard itu Pak. Tapi kita jangan sentimen yang dihidupkan. Kiai cinta dunia, keliru. Tapi jawabannya ini adalah berkah istiqomah. Jadi yang dihidupkan jangan negatif thinkingnya itu. Kan di otak kita ada negatif dan positif Pak. Antum mau ngidupin yang mana ini? Insya Allah kalau orang yang selalu negatif thinking itu cepat kena sakit, sakit penyakit dalam itu. Berarti saya dong. Maksudnya penyakit hati itu, ya, syirik itu artinya dengki, ya, kemudian ujub, sombong, mau menang sendiri, egois, itu penyakit hati kayak gitu maksudnya. Nah hadirin, jadi di mana kita berada jadi orang yang baik dalam hubungan vertikal kepada Allah, berarti tuntaskan semua perintah-perintah Allah. Dan hubungan horizontal sama manusia jadi baik juga itu. Ya, contohnya nih. Jadi iming-iming Allah dan Rasulnya, apabila kita istiqomah, maka bukan hanya akhirat Pak, dunianya Allah bereskan. Ya, masalah dunianya, urusan kerjaan, rumah tangga, ya, jadi barokah. Nih, coba dibuka yang pertama di antaranya, kita buka suratul A'raf. Ini kita sedang berjuang menuju ke sana ini. Ya. Bentar lagi pemilu. Ya. Kalau orang-orang yang ada di kancah pemilu tidak bertakwa kepada Allah, udah Indonesia masih jauh dari kemakmuran Pak. Jadi syaratnya takwa dulu. Gak bisa nggak takwa. Al-A'raf surat ke-7 ayat ke-96. Kalau dunia akhiratnya bahkan dalam surat An-Nahl
ayat 97. Kalau dalam hadisnya itu Sahih Bukhari, ketika istiqomah sudah ada di tengah-tengah satu negara, nggak bakal ada lagi satu orang miskin yang terima zakat. Yang dibicarakan oleh Allah dan Rasulnya masalah pengentasan kemiskinan bahkan. Ya, nih Sahih Bukhari-nya 2109. Coba kita buka. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas samai wal ardh. Walau anna ahlal qura, dan apabila sesungguhnya penduduk satu negeri, penduduk satu negara, penduduk satu wilayah, amanu wattaqau, beriman dan bertakwa kepada Allah, dalam kurung secara istiqomah. Enggak mungkin dong iman setahun 2 tahun doang, tahun ketiga jadi begajul gitu. Enggak mungkin. Enggak mungkin dong iman takwa cuma di bulan Ramadan, di bulan haji sekarang nih. Enggak mungkin. Secara istiqomah. La fatahna 'alaihim barakat, pasti kata Allah. La di sini ini artinya jangan dibaca 2 harokat. La gitu aja, 1 harokat. La fatahna, jangan la fatahna. Jadi kalau 2 harokat artinya bukan, jangan. Tapi di sini baca 1 harokat, 1 ketukan saja. La fatahna 'alaihim, pasti itu artinya, sungguh. Hurufnya cuma 1 itu, tapi di situ ada kekuatan janji Allah. Pasti kami akan membukakan untuk mereka orang-orang Islam di satu negara itu barokat, keberkahan, keberkahan, keberkahan. Ini barokat kalimatnya dalam bahasa Arabnya disebut plural, bukan singular, bukannya mufrad tapi jamak, bukan tunggal tapi banyak itu. Artinya semua keberkahan Allah turunkan, Allah tampakkan minas sama'i wal ardi, dari langit dan bumi. Jadi umat Islam digodok di bulan Ramadan itu sudah cukup menjadikan kita negeri yang makmur, nggak ada orang miskin lagi gitu. Ya. Sampai saya tadi lewat ada Pak Ogah kan, bukan nggak mau ngasih, nggak ada duit receh. Kan ngasih Pak Ogah 100.000 nggak lucu gitu. Ya kita biasa ngasih itu Pak, cuma belum saya tukerin lagi itu. Dia bilang, Pak Haji pelit. Ya Allah, saya bilang bukan pelit gitu. Antum nggak tahu, aneh aja sih. Anak yatim kita aja banyak di Babelan. Sampai 30-40 orang doa Pak yatim. Emang Ustaz punya gaji apa? Jalan terus tuh pesantren, alhamdulillah. Emang tadi kan saya pakai supir. Ini kan karena dekat ke sini Pak, supirnya udah pulang di Babelan rumahnya. Jadi ke sini pakai nyetir sendiri kan, biar dia istirahat, besok baru kerja lagi kan gitu. Kata supir, Pak Ustadz, ini duitnya receh udah habis. Oh iya Pak, nanti kita cari lagi tukerannya. Gitu. Emang kita sediain untuk sedekah sama Pak Ogah itu, sebenarnya Pak Ogah ya. Marah nggak disebut Pak Ogah? Iya artinya ada gitu. Hadirin, bukannya kita nggak mau ini. Kenapa? Saya cerita gini, maksudnya di setiap perempatan di Jakarta kita berangkat mesti ada Pak Ogah. Mereka kenapa kerja begitu Pak? Nggak usah jauh-jauh deh, di Wisma Astrid itu standby terus. Bukan kita nggak mau ngasih, ya. Dan kenapa mereka kerja begitu? Nggak ada yang mau dikerjain apa? Nggak punya skill, nggak punya pendidikan, nggak punya ini itu. Tapi kalau berkah, istiqomah ada, insya Allah itu sudah nggak ada lagi. Ya, coba ini kita lihat lagi. Kalau untuk dunia akhiratnya, kalau akhirat udah pastilah. Ibadah sekecil apapun diganjar pahalanya oleh Allah, begitu hebatnya. Baca subhanallah sekali, Allah kasih satu pohon korma yang begitu indahnya di surga nanti, yang dilewati oleh kuda paling gagah 100 tahun belum bisa dilewati juga itu, saking besarnya. Dengan sekali ucapan subhanallah. Salat isyraq 2 rakaat pahalanya lebih baik daripada haji dan umrah. Ini kita lihat. Kalau akhiratnya udah pastilah. Tetapi dalam An-Nahl ini surat ke-16 Allah juga berbicara, duniamu aku beresi kata Allah, penuh berkah dan penuh kebaikan. Coba kita buka 97 sekarang.
Man 'amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Man 'amila salihan, siapa orangnya yang beramal saleh, min dzakarin aw unsa, baik laki ataupun perempuan, wa huwa mu'min, tetap dia beriman, dalam kurung secara istiqomah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, pasti kata Allah kami akan berikan kepadanya kehidupan hayatan thayyibah, hidup yang baik. Hidup yang baik itu hidup yang penuh dengan keberkahan, hidup yang anak istri akur, keluarga baik, ekonomi baik, pekerjaan baik, karir baik, ya, tidak rungsing, tidak istilahnya, tidak kebelangsak, ya, dengan tetangga baik, dengan atasan bawahan baik, itu hayatan thayyibah. Semua perintah Allah dijalankan, orang yang berada di sekelilingnya pun mengakui oh ini orang baik, akhlak baik, ucapan baik, sering berderma. Pokoknya hadirin jangan malas untuk berderma. Nanti kita sebutin tuh apa istiqomahnya. Oh, ini untuk di dunia berarti. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Pasti kami akan jadikan kehidupan kalian kehidupan yang penuh dengan kebaikan. Kalau yang selanjutnya akhiratnya itu walanajziyannahum ajrahum, dan pasti kami akan balas pahala mereka bi ahsani ma kanu ya'malun, dengan pahala yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan dari amal soleh itu. Emang pahala di luar jangkauan kita, Pak. Kita kerjain cuma sholat berjamaah tadi itu kayak begitu, dihapus dosa dari asar tadi, nanti kalau dari isya ke subuh dihapus dosa lagi, ya, kemudian orang yang menjalankan sholat berjamaah diberikan pahala 27 derajat, belum lagi langkah-langkahnya dari rumah, satu langkah diangkat derajat, satu langkah diampuni dosa, belum lagi menghidupkan sunnah nabinya, ya, baca doa ke masjid, masuk baca doa ke masjid juga, berangkat ke masjid ada doanya juga, penuh barokah. Pekerjaannya barokah, berarti dia kalau jadi pedagang yang jujur, kalau jadi karyawan yang profesional, kalau jadi pejabat yang baik, semua bisa meraih kedekatan kepada Allah apapun profesinya dalam Islam. Itulah istiqomah. Baik, kita lebih lanjut, Pak. Jangan pada tidur, Pak, sebentar. Ini ini makin komplit nih. Baik, sekarang saya sebutin apa itu yang disebut dengan istiqomah paket komplit. Ini hebatnya ajaran Islam. Enggak mungkin Islam itu dikatakan radikal, teroris, fundamentalis, dan macam-macam lah kata-kata list itu kayak begitu. Enggak ada itu. Kenapa? Karena dengan istiqomah, hubungan kepada Allah baik, hubungan kepada manusia baik, siapa saja wajib kita berbuat baik kepadanya. Makanya kita sebutin istiqomah paket komplit. Di antaranya, ya, istiqomah dalam hablum minallah. Nanti kita berikan contoh-contohnya. Yang kedua, istiqomah dalam hablum minannas. Nah, istiqomah dalam hablum minallah, ya, beriman sampai mati. Langsung aja begitu. Ya, kalau besok kita malaikat maut udah datang kepada kita, Pak, kita meninggal lagi sholat subuh, habis sholat subuh dah selesai urusan. Tinggal kuburin, insya Allah kebaikan surga ridha Allah akan menanti orang ini. Nanti akan kita bawakan hadis-hadisnya. Beriman sampai mati. Saya nggak berikan dalilnya lagi, yang tadi aja itu cukup, yang di atas, ya, mana tuh dalil-dalilnya tuh nih, udah, ya. Yang kemudian hadirin, setelah itu jaga sholat berjamaah hadirin. Istiqomahkan tahajud. Saya sebutin aja, nggak usah pakai dalilnya, terlalu panjang nanti. Sholat sunnah juga dilakukan. Sebagaimana di Ramadan kita rajin sholat sunnah. Di luar Ramadan begitu. Di dalam Ramadan kita ada tahajud dan witir. Di luar Ramadan juga begitu. Istiqomahin. Kemudian hadirin baca Quran 1 juz. Ya, kalau belum mampu ya setengah juz. Kalau belum mampu juga ya 1/4 juz, makin turun.
Kalau belum mampu ya 1/8 juz, minimal 1/8 juz deh. 1/8 juz itu cuma 1 lembar. Ya, 1 lembar kurang, 1 halaman. Ya. Kemudian hadirin, zikir la ilaha illallah ini jangan ditinggal hadirin. Anda sesibuk apapun jangan tinggalin zikir la ilaha illallah. Ini penting banget. Kemudian salawat kepada Nabi 100. Udah baca salawat belum dari pagi? Ingat-ingat sebelum tidur baca dulu. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad, ataupun sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Dengar nih Pak, saya mau sampaikan satu hadis aja untuk salawat, begitu pentingnya. Amal soleh Bapak Ibu sekalian tidak akan bisa dicairkan pahalanya di akhirat, belum bisa Anda raih di akhirat sebelum mendapat satu aja, sebelum mendapat pengakuan dari siapa? Nabi Muhammad SAW. Tak bisa tuh kita ambil pahala sholat haji, kita belum bisa kalau belum dapat syafaat siapa? Nabi Muhammad SAW. Dan orang yang paling mudah untuk dapat syafaat yang dia gemar istiqomah bersolawat. Oke, kita tampilin nih kalau nggak percaya. Masa nggak percaya sih? Hadisnya nomor 486, riwayat Imam Tirmidzi, derajatnya hasan. Nih, ya Allah, ini Masya Allah, jangan tinggalin sholawat Pak. Ya, jangan tinggalin sholawat. Nabi bersabda, aulan nasi bi yaumal qiyamah, orang yang paling dekat dengan aku nanti pada hari kiamat, aksaruhum alayya salatan, yang paling banyak baca sholawatnya kepadaku, yang paling banyak mendoakan aku, yang paling banyak berkata Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad sallallahu ala Muhammad. Ini hadisnya. Kemudian hadirin, jangan tinggalkan daripada beristighfar. Istighfarnya dirubah nih. Istighfar untuk kita dan orang tua. Kalau hadirin udah istighfar, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, ganti dengan istighfar yang sekali baca 3 pulau terlampaui, sekali dayung 3 pulau terlampaui. Apa itu istighfarnya? Yang paling gampang aja deh, Rabbighfirli wali walidayya. Dah dibaca 100. Apa pahalanya? Yang pertama, dosa kita diampun. Yang kedua, dosa bapak ibu kita diampun. Yang ketiga, orang tua kita diangkat derajatnya di surga 100 tingkat setiap hari. Hadisnya riwayat Imam Ahmad, nomornya 10.610. Kemudian hadirin, sedekah harian. Pak, jangan bosan bersedekah. Jangan ada kata kita ngasih terus, jangan. Nikmatilah kebaikan daripada apa? Sedekah. Seberapapun kasih. Ya, saya kalau ada pengamen Pak, kita nggak suka musik, ada pengamen tetap kita kasih. Ya, tujuannya semoga dia juga jadi anak muda yang beribadah kepada Allah. Bisa kita doakan, jangan kita bilang ke dia, nih bang, sholat ya, nggak usah. Kita doain aja. Bang, makasih, doain. Ya Allah, kasih anak muda itu ya Allah. Mungkin dia punya keluarga, nggak ada kerjaan. Jadi jangan ngasih sambil bilang sholat ya lo ya. Nggak boleh gitu. Percuma ngasih gitu tuh, nyakitin orang. Ya. Nah hadirin, jadi sedekah harian banyak sekali kita caranya. Di Bekasi ini banyak banget. Saya tadi pagi berangkat jam 3 subuh. Udah ada berapa Pak Ogah itu Pak. Acara saya tadi subuh di Pondok Gede. Ya, kita keluar dari Prima aja. Kalau di Prima masuknya nggak ada, tapi keluarnya tuh ada tuh Pak Ogah 1 orang. Terus pas keluar dari jalan tol Pondok Gede ada juga 1 orang. Udah berapa tuh? 4.000 kita sedekah. Belum azan subuh lagi.
Malaikat udah berkata, ya Allah, belum azan ini, aneh belum catat nih. Kan batas catatannya udah azan subuh. Ya udah deh, dipercepat deh. Ini khusus nih hamba Allah. Gitu kita mau. Emang ada hadisnya Ustaz? Ada. Sahih Bukhari hadisnya. Tapi saya malas nampilin aja Pak. Waktunya takut habis ini. Materinya masih banyak. Itu mau ditampilin. Nih yang apa dulu? Mau yang apa? Nggak mau kan? Yang ini dulu nih, yang orang tua kita bacain istighfar. Ini jarang Pak disampaikan sama ustaz-ustaz. Kalau beristighfar itu jangan cuma astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bagus, tapi masih kurang. Orang tua kita nggak dapat apa-apa. Tapi kalau Anda rubah kalimatnya sama panjangnya, Rabbighfirli wa liwalidayya, astagfirullahaladzim, Rabbighfirli wa liwalidayya, gitu kan? Nggak terlalu panjang itu, cuma Rabbighfirli wa liwalidayya. Nih lihat nih. Orang tua kita nanti di surga terheran-heran. Ya Allah, ini dari mana saya dapetin? Kenapa derajat saya naik terus ya Allah? Tuh, 10.610 itu. Derajatnya Hasan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, innallaha azza wa jal, sesungguhnya Allah yang maha perkasa lagi maha mulia, la yarfa'ud darajata, sungguh Allah akan mengangkat derajat lil abdi saleh, untuk orang tua kita yang saleh, fil jannati, di surga diangkatnya. Fayaqul, orang tua kita berkata, ya Rabbi, ya Allah Tuhanku, anna li hadhihi, ini dari mana saya dapetin? Kan kita udah nggak ibadah, kita udah meninggal, kenapa sih rating saya naik terus? Ada Pak orang yang ratingnya anjlok terus, yang punya judi online. Itu kalau sambo mati itu tembak gitu ya, dia belum bertobat, belum masuk Islam, itu ratingnya anjlok terus di akhirat, karena judi online-nya belum, masih ada itu simposium konsorsium berapa? Oh, pada nggak punya ini handphone ya. Artinya orang yang melegalkan perzinaan, prostitusi, tempat-tempat kayak begituan, night club, bar dan macam-macam, dia meninggal, itu masih dipakai itu untuk joget-joget, untuk pesta narkoba, miras, cewek-cewek dan macam-macam. Ya kita nggak naib aja Pak, nggak menutup mata. Ada nggak? Banyak Pak, di Bekasi aja ada. Itu tuh Sumarekon yang kemarin tutup, apa sih namanya? Wing itu apa sih? Holy Wing, itu kan ditutup. Kok usah tahu? Ya tahulah. Dalamnya cuma joget-joget, minumannya bir. Itu yang buat itu kalau meninggal dunia, dia nggak bertobat, ratingnya anjlok terus Pak. Ini orang tua kita ratingnya naik terus. Gara-gara apa? Diistighfarin sama anak-anaknya. Fayaqul, Allah menjawab, wahai hamba Allah, wahai bapak ibu yang baik, ini disebabkan apa? Bistighfari waladika laka. Ini disebabkan anak istighfar daripada anak-anakmu yang masih hidup di dunia. Baknya ini adalah, kalau dalam grammar Arabnya disebut bak sababiyah. Jadi artinya dengan sebab gitu. Disebabkan oleh istighfar anak-anakmu di dunia yang masih hidup. Jadi saya anjurin nih, istiqomahin Pak, sehari baca 100 Rabbighfirli wa liwalidayya, Rabbighfirli wa liwalidayya. Dah gitu aja deh. Kemudian puasa sunnah. Ini materinya kebanyakan, jadi puasa sunnah. Kemudian ini bagi yang mampu silakan, ada Senin Kemis, kita pun udah masuk bulan Zulqa'dah. Anda kalau badannya sehat, kuat, mau puasa sampai 30 Muharram, boleh puasa sunnah. Berarti puasa sunnah di bulan haram. Dibatalkan cuma 4 hari, Idul Adha dan hari tasyrik yang 3. 4 hari ini batalin. Kata Imam Syafi'i boleh, asal badannya sehat, nggak ganggu kewajiban yang lain dan tidak punya hutang, puasa wajib. Ini bulan-bulan haram nih Pak, udah masuk. Jamaah haji kita udah pada berangkat itu. Ya. Tadi ada yang bilang, Pak Ustadz nggak berangkat, kata bapak tadi itu. Saya bilang berangkat tetap Pak, tapi saya lagi ada penyakit dalam, jadi kata dokter jangan berangkat dulu, tapi tetap kita melepas nanti. Saya ngasih manasik nanti 3 hari 3 malam di Hotel Mercure Kemayoran. Kita travel yang plus ya kebetulan. Jadi kita berangkatkan 2 bis nih insya Allah. Paspor kita udah standby semua, tapi saya lagi ada perbaikan organ dalam Pak. Kebetulan triglycerid saya tinggi,
fungsi ginjal saya tinggal 60%-an, ada batu empedu, kemudian fatty liver juga enggak apa itu, enggak turun-turun. Udah ke dokter Hermina, ke dokter ginjal liver yang paling baik, enggak turun-turun. Nah ini sedang diterapi sama menantu mantan wakil presiden Pak Sudarmono. Nah beliau yang nanganin penyakit saya sekarang. Enggak pakai obat, cuma pakai suplemen, tapi tiap hari tidak boleh makan nasi, roti, jagung, kentang, sayur, buah-buahan, teh manis, teh pahit, kopi, belum boleh semuanya. Makanya dibuatin sekarang. Jadi saya boleh memakan hanya daging kambing dan daging sapi. Ini memang perobatan yang unik. Ya, uniknya kenapa? Kan yang kita pahami itu kan mengandung kolesterol tinggi. Ternyata tidak begitu Pak Ustadz yang sebenarnya. Nah ini udah saya jalanin, udah hampir 2 bulan. Alhamdulillah ginjal saya fungsinya udah naik 86%. Dua-duanya itu. Tadinya udah mau di bawah 60%. Terus trigliserida saya menyebabkan stroke. Orang kalau stroke itu bukan karena kolesterol tinggi, tapi karena trigliserida atau TG. TG saya 350. Itu normalnya cuma 100. Kemarin saya periksa di Prodia Sumarekon, alhamdulillah sudah turun. Ya, jadi 80%. 80 nilainya itu. Nah, tinggal satu nih batu empedu. Nah, ini repot lagi nih, cukup lama. Jadi nggak pakai dioperasi itu. Cuma makan daging-dagingan yang berlemak. Nanti lemaknya itu menjadi zat terbaik untuk memasukkan pengganti sel-sel itu. Kenapa hari ini kita dikhawatirkan makan kambing dan makan sapi yang berlemak? Kenapa? Karena kita campur nasi. Nasi itu penyebabnya nanti. Dia menguasai jadi gula, jadi fruktosa, jadi glukosa dalam tubuh kita, sehingga kebaikan daripada gajih dan lemak-lemak itu terbuang begitu saja. Tetapi ketika enggak ada karbohidrat dalam tubuh kita, itu semua menjadi bahan bakar yang baik. Dan ini enggak dipahami oleh dokter-dokter konvensional. Demi Allah, saya sudah berobat ke dokter terbaik di Hermina, udah habis berapa duit, enggak sembuh-sembuh dari tahun 2018. Ini dikerjain sama Bu Niken dengan cara begitu, pakai suplemen, ini udah naik fungsi lemak dalam darah saya tinggal udah normal di bawah 100. Jadi saya udah hampir 2 bulan nggak makan apa-apa Pak. Makan saya cuma daging kambing, itu pun nggak boleh dimasak macam-macam, cuma direbus pakai garam dikit. Nggak boleh makan gula, nggak boleh makan ini, nggak boleh makan buah gitu. Ini jadi kesana ya Pak. Sama disuruh puasa. Nah puasa nih bagus banget gitu. Jadi saya informasikan gini, kali Bapak Ibu ada yang mau berobat kayak gitu, tinggal buka aja di TikToknya Niken Tantio Sudarmono, nanti ada penjelasannya. Saya ngambil dari situ, terus saya berangkat ke rumah beliau di Pondok Indah. Kita udah bertemu 2 bulanan lalu, dan beliau begini, kalau Pak Ustadz mau ikut, ayo silakan. Ternyata sekarang normal Pak, cuma karena masih batu empedu masih ada, jadi tetap sampai 3 bulan ke depan makannya baru daging kambing, pokoknya yang bergajih-gajih itu. Ya, dah. Ini jadi kesana, mohon maaf. Sekilas info. Puasa, terus banyak doa untuk kita dan orang lain. Dah. Sekarang yang hablum minan nas. Ini nanti boleh lebih dikit Pak Haji. Kalau udah Isya, ya. Istiqomah dalam hablum minan nas. Tetap jadi orang baik di mana saja berada. Tuh, bayangin. Apa enggak hebat ajaran Islam itu? Bukan cuma di masjid kita jadi orang baik, di jalan raya, di toko, di parlemen, ya, tetap istiqomah, muamalah yang baik, jujur, amanah. Enggak apa-apalah kalau memang mau dibuat lagi oleh para penyelenggara pemilu, ya apa itu, dari kerdus yang digembok lagi. Asal jujur amanah ya enggak apa-apa juga. Kalau nantinya mereka semuanya tidak jujur, ya udah, rakyat pun nggak mau chaos kan gitu, nggak mau chaos, artinya saksikan aja itu di akhirat. Hadirin, kalau semua orang Islam Indonesia, baik dari kalangan biasa sampai pejabatnya, jujur, amanah, jadi orang baik,
indah banget Indonesianya Pak. Tadi hadisnya belum saya sampaikan tuh, yang Sahih Bukhari 2109. Nggak bakal ada lagi satu orang miskin kalau amalan agama sudah sampai ke dalam gang-gang sempit. Kan ada tuh tadi, antum nggak ngingetin sih. Kenapa nggak ngingetin? Tuh, Sahih Bukhari 2109 belum saya sampaikan tuh. Jadi dengan amalan agama yang baik, yang diiming-imingkan buktinya pertama kali oleh Allah dan Rasulnya, kehidupan dunia jadi baik gitu loh. Akhirat mah udah pasti deh. Apalagi orang-orang itu mana percaya sama akhirat. Ya, orang mereka bilang itu cuma kata-kata khayalan yang para ustadz juga belum pernah merasakan katanya. Betul? Kan ada jejak apanya itu. Udahlah, terserah kamu aja lah. Ya, kita mah nggak mau jadi orang yang ini, terserah. Yang penting lakum dinukum. Hadirin, itu kalau dia orang Islam, gugur keimanannya tuh, harus syahadat lagi. Coba kita lihat nih Pak, Sahih Bukhari loh, begitu indahnya. Jadi para ustadz yang mengajarkan ilmu kayak begini nih, kita jadi orang baik, ya nggak boleh mengadakan keributan, nggak boleh begini, nggak boleh dengki. Dizolimi aja kita maafin itu. Sumpahnya dizolimi, kita maafin. Kurang apa akhlak orang Islam? Ya. Nih coba contohnya 2109 itu yang tadi saya lupa. Kan udah saya bilang nih Pak, materinya banyak banget, waktunya cukup, nggak cukup waktunya. Nih, tuh sudah ada tuh. Walladzi nafsi biyadi, demi zat, kata Nabi, demi zat yang jiwaku, demi Allah yang jiwaku ada pada kekuasaan Allah, la yushikanna ayanzil fikum ibnu Maryam, dalam waktu yang dekat akan turun ke tengah-tengah kalian Nabi Isa bin Maryam yang akan mengamalkan Al-Quran, tidak mengamalkan Injil. Hakaman muqsita, beliau akan menjadi hakim yang adil. Siapa presidennya? Imam Mahdi. Beliau pengawas pemerintahannya, hakim yang adil. Fayukassirus salib, beliau menghilangkan salib-salib. Ini nggak benar salibnya, saya nggak ngajarin, kata beliau. Nanti nih lihat, kalau kita panjang umur akan merasakan kehidupan kayak begini. Wa yaqtulul khinzir, babi nggak boleh dipelihara lagi, babi nggak boleh diadakan lagi, ya. Jadi makanan semuanya makanan halal. Wa yada'ul jizyah, beliau juga menghilangkan upeti-upeti, meniadakan pembayaran-pembayaran dari umat Islam, pajak dan macam-macam gitu ya. Pajak boleh nggak usah? Tetap boleh dalam satu pandangan ulama. Yang nggak boleh itu pajaknya kalau rekening si A gendut. Kayak si siapa tuh namanya anak muda tuh dulu? Gayus. Itu kita ngomong gini bukan gibah Pak, bukan gibah. Tapi untuk, ya kan nyatanya begitu. Gayus sudah lama. Ini yang baru lagi nih, bapaknya si Dendi. Siapa namanya? Betul nggak? Masa eselon 3 mengalahi menterinya? Para jamaah, bukannya itu masalah pajak. Saya nggak bahas masalah pajak. Insya Allah satu waktu kita bahas. Pajak tetap boleh, tetapi gitu loh, gini ada macam-macamnya. Nah, kalau Imam Mahdi sudah datang ini dengan amal soleh begitu hebat, itu umat Islam nggak usah bayar lagi tuh pajak dan macam-macamnya. Kayaknya udah mulai dirintis sama Pak Anies tuh. Kenapa rumah Pak Adam Malik dijual? Kenapa rumah Pak Umar Wira Hadi Kusuma di Menteng dijual? Karena nggak mampu bayar pajaknya. Kan gitu kata beliau. Ketika saya berkuasa jadi gubernur, saya katakan seluruh pahlawan nasional dan seluruh para orang tua kita sebagai founder dari negara kita nggak usah bayar pajak. Betul nggak? Itu cikal bakal menuju ke sana. Pak, kalau yang dibayar pajak, saya kayak si yang punya Alfamaret, Indomaret, oke lah. Mohon maaf. Ada saudara kita, tetangga kita kerja di Cibitung, di Astra, ya, shift malam, gaji cuma UMR 5.200.000. Anaknya 5, rumah masih ngontrak. Dia perlu kendaraan untuk apa? Bekerja. Sama untuk sampingan Grab. Mana Grab jarang untung lagi karena mahal gitu kan. Ketika dia baru ngeridit itu motor, tetap bayar pajak nggak? Bayar pajak nggak? Orang miskin bukan itu? Ini yang tidak kita inginkan. Tadi saya baca tuh di medsos, kata Kapolri, SIM sudah tidak boleh SIM tidak usah diperpanjang lagi. Wih, saya senang banget nih. Kayak saya kira serius. Ternyata ukurannya. Emang SIM nggak bisa diperpanjang jadi berapa sentimeter, nggak muat nanti di dompet. Allahu Akbar. Kapolri sampai dimainin kayak begitu, medsos jahat banget. Nggak boleh lah kayak gitu. Tapi pandangan saya kayak tadi itu pandangan yang jernih ya Pak.
Kita berharap kalau ada rakyat miskin kayak gitu, udahlah nggak usah bayar pajak motor yang masih ngeridit, rumah masih ngontrak. Nah, tapi karena negara kita masih begini, ya udah bismillah. Tapi ini janji ini pasti ada. Wa yufidul mal, lihat, dengan amalan agama yang baik, harta berlimpah ruah. Apa kata Nabi? Hatta la yaqbaluhu ahad, sehingga tidak ada lagi satu orang yang menerima zakat. Nggak ada lagi tuh. Kenapa? Ini pun sudah jadi kenyataan. Mohon maaf. Tadi yang Pak Anies katakan nggak usah bayar pajak gini-gini bagi pahlawan nasional, itu sudah cikal bakal begitu. Sekarang ada nggak negeri yang nggak terima zakat? Sudah ada. Brunei Darussalam, UAE, Emirat, kemudian Qatar. Itu nggak ada lagi mereka warganya yang nerima zakat. Kenapa? Zakat mereka dikasih ke orang Indonesia, ke orang Bangladesh, ke orang Pakistan, ke orang Afrika. Apalagi Pak, kita dapati ternyata mall terbaik, termahal di dunia bukan di New York, di London dan di Paris, tapi di mana? Di Qatar. Ya, kenapa? Starbucks itu kalau di sini depan VIP ada Starbucks, Pak. Udah pernah beli? Berapa ya Bang kopi? 60.000, 70.000. Kalau di Qatar itu Starbucks satu gelasnya 4 juta. Jadi kalau antum bawa 5 orang mau ditraktir Starbucks doang, kopi doang, belum beli yang lain-lainnya, itu ente harus ada 20 juta paling enggak. Saking makmurnya di Qatar, sampai mall mahal kayak gitu. Qatar Pak yang kemarin Piala Dunia, ini sudah ada harta berlimpah ruah, di satu negara sudah ada. Saya nggak nyontohin, sudah ada nih ya Pak. Saya tidak nyontohin negara yang tidak muslim. Kenapa? Karena kalau negara tidak muslim, hidupnya enak, duit banyak, gini gitu, itu bukan nikmat, itu istidrat. Jadi saya nyontohin yang muslim-muslim aja. Makanya kata-kata saya ini nggak boleh didengar sama yang non-muslim. Harus yang muslim aja gini. Ini pengajian internal kita, akidah kita. Azan dulu apa gimana? Lanjut aja. Oke. Iya. Masih kurang sih 8 menit. Masih kurang. Betul. Sekarang yang apa dah? Yang hablum minan nas, ya, jujur, amanah dan lain-lain deh. Pokoknya ini jadi orang baik, intinya begitu Pak. Bisa dipaham ya? Nah, sekarang kita masuk kok wayumamim bahasa Arabnya keluar belum diganti. Nah, sekarang hadirin dan lain-lain. Sekarang saya mau katakan gini nih Pak nih. Keutamaan istiqomah. Ini yang sangat hebat nih. Saya cuma menerjemah dari dua dalil ini saja. Surat Fussilat 30. Langsung aja saya terjemah dengan bahasa Indonesianya dengan hadis Imam Ahmad. Nomornya 18.534. Apa keutamaan istiqomah? Yang pertama, orang yang istiqomah. Kita masuk pada poin terakhirnya ini. Ini jumlahnya banyak nih, 25 lebih. Orang yang istiqomah dicintai Allah dan Rasulnya. Yang kedua, orang yang istiqomah diberkahi urusan dunianya, diberkahi kehidupan dunianya. Urusan-urusannya lancar semua. Ya. Kemudian hadirin, yang ketiga, orang yang istiqomah. Orang istiqomah memberikan manfaat kepada lingkungan dan orang lain. Yang keempat, apabila orang-orang istiqomah ini ada di dunia ini, maka mereka bisa menunda datangnya kiamat. Kiamat bisa ditunda tuh dengan banyaknya orang soleh. Karena kalau nggak ada lagi orang beriman, dihancurin. Dan sekarang juga, seumpamanya Kamis nih, orang Islam udah meninggal semua, langsung kiamat tuh Pak, pasti itu. Tapi kalau masih ada satu aja di gunung sekalipun, tetap eksis di dunia. Artinya nomor 4, ya, dengan orang-orang istiqomah ini memperlambat datangnya kiamat. Karena kiamat bisa disebabkan dari masih eksis, tidak adanya lagi, tidak eksisnya lagi orang-orang beriman. Yang kelima, orang istiqomah ketika
masa uzur, masa udah nggak mampu ke masjid, udah nggak bisa tahajud, sudah tidak bisa baca Quran, ya, pahala tetap mengalir seperti masa muda istiqomah gitu. Ada orang tua kita nih umur 90, sholatnya udah tempat tidur aja begini, wudunya pun tayamun dan macam-macam, itu pahala tetap mengalir. Kalau di istiqomah masa mudanya baca Quran 1 juz tetap ngalir, tahajudnya 11 rakaat tetap ngalir, begitu terus. Yang keenam, ketika sakarat maut, Allah Subhanahu wa taala kirim jutaan malaikat, Pak, menyaksikan prosesi pengambilan jenazahnya, pengambilan nyawanya itu. Ya, ini langsung aja dari Al-Qur'an dan hadisnya saya terjemah. Yang ketujuh, para malaikat yang Allah kirim itu wajah mereka putih bersinar, tidak menampakkan wajah yang menyeramkan. Yang kedelapan, mereka membawa daripada kain kafan surga. Ya Allah, nggak bisa dibeli ini dengan duit seberapapun kain kafannya itu, kecuali dengan iman, amal soleh, istiqomah. Bawa kain kafan surga. Ini bukan saya yang bilang, Nabi Muhammad, saya cuma menerjemah saja. Kemudian yang kesembilan, mereka bawa minyak wangi surga. Yang minyak wangi ini nggak bisa dibeli dengan duit seberapapun. Hadirin, saya bawa jamaah haji, bawa jamaah umroh. Satu ketika para orang kaya, eksekutif, para pengusaha, Pak Ustadz, anterin kita dong ke Tower Zamzam. Mau ngapain Pak? Mau beli jam, beli ini. Beli jamnya main ngambil doang, Rolex. Lumayan lah, Rolex di depan Ka'bah kan belinya gitu. Berapa ya bang? 100 juta, gesek, ceret. Kan ada tuh kartu ATM BCA, apa tuh, yang spesial itu. Ya, yang paling spesial tinggal ceret. Kacamata dia beli, hitam. Berapa? How much? $1,000. Main pakai, keren. Duitnya nggak habis-habis nih orang. Begitu. Pak Ustadz, tolong tanyain dong minyak wangi itu berapa? Ini saya cerita untuk pemahaman ini. Saya tanya, kam real hada ya Syekh? Ini berapa real? Dia bilang, salas alaf real, 3.000 real. Cuma 3.000 real ini sekitar 12 juta. Ya. 12 juta, 3.000 real Pak Haji. Dia bilang, Pak Ustadz mau satu. Saya bilang, Pak, daripada saya dapat mentah, daripada itu minyak wanginya, mendingan mentahnya aja deh Pak, karena lebih bermanfaat untuk anak-anak asuh saya di pesantren Babelan. Terus terang aja. Oh gitu Ustadz, ya udah, ini ambil Ustadz satu, nanti untuk anak yatim ada lagi lah. Gitu. Jadi dapat double. Maksudnya gini Pak, kita nggak mau pakai minyak wangi yang 12 juta itu ngapain? Kita pakai minyak wangi tapi paling 50.000, 10.000, ya. Ini minyak wangi dari surga. Orang istiqomah dihadirkan ketika sakarat mautnya itu, dan ini nggak bisa dibeli dengan uang seberapapun, hanya bisa dibeli dengan iman, amal soleh, istiqomah. Yang ke-10, kemudian datanglah malaikat maut sambil mendoakan, didoain sama malaikat maut. Kata malaikat maut, wahai hamba Allah, saya cabut nyawamu, kembalilah kamu kepada Allah, semoga kamu dapat ampunan dan ridho Allah. Ya Allah, malaikat maut dengan wajah putih berseri sambil nyabut nyawanya itu dengan lemah lembut. 11, nyawanya dicabut dengan lemah lembut seperti air mengalir. Yang ke-12, kemudian dipegang nyawanya oleh malaikat maut, hamba Allah yang istiqomah ini. Kemudian dikasih kafan dengan kafan surga dan dibaluri minyak wangi surga. Ini masih bisa kita raih Bapak Ibu, masih bisa kita raih, dikafani dengan kafan surga, kafan dan minyak wangi surga. Nomor 13, kemudian udah dikafanin, berarti ini prosesnya proses alam malaikat, betul? Proses alam malaikat. Udah gitu dibawalah. Yang ke-13, dibanggakan di langit pertama sampai langit ke-7. Semua penduduk langit pertama sampai ke-7 berkata, wahai malaikat maut, ini gerangan harum apa? Saya tidak pernah mencium bau seperti ini yang sangat harum. Kami tidak pernah mencium. Kata malaikat maut, ini nyawa hamba Allah yang istiqomah. Yang ke-14, ya,
Kemudian sampai langit ketujuh. Di langit ketujuh Allah berfirman, wahai malaikatku, ya, letakkan nyawa hambaku ini di tempat penyimpanan nyawa hambaku yang soleh, yang istiqomah. Letakkan di Illiyin. Jangan gabungkan dengan nyawanya Fir'aun, Qarun, Namrud, Abu Jahal, Abu Lahab, tapi kumpulkan dengan nyawa para nabi, dengan baginda Nabi Muhammad, dengan para sahabat, dengan orang tuanya yang soleh. Gitu. Yang ke-15. Nah, prosesi manusianya secara syariat Islam berlaku. Di kafan, dimandiin, di kafan, disolatin, di apa? Dikuburin. Setelah dikuburin, Allah katakan dari langit ketujuh, letakkan kembali nyawanya dekat jasadnya, karena dia akan mendapatkan pertanyaan munkar nakir. 15. Mudah jawab pertanyaan munkar nakir. Ya. Man rabbuka wa ma dinuka wa man ikhwanuka wa ma kitabuka wa ma kiblatuka, dijawab sat set selesai. Ke-16 Allah katakan, wahai para malaikatku, dia mudah menjawab daripada pertanyaan kubur. Itu ganti itu apanya? Kain kafannya dibeli dari pasar Wisma Asri, kata Allah. Ganti dengan apa? Ganti dengan baju surga. Di kuburnya sudah dimuliakan dengan baju surga. Ini bukan dari saya, ini Nabi Muhammad yang berkata. Ya, ganti dengan baju surga. Ke-17. Itu lihat para malaikatku, tempat tidurnya itu tanah liat, apalagi kuburannya di Wisma Asri sono tuh, atau di Tarumanegara sana, gitu ya. Itu 1 meter digali aja udah berair. Kata Allah, ganti dia dengan permadani surga di kuburnya. Yang ke-18 Allah katakan, berikan satu aliran air condition daripada surga menuju kuburan hamba-hambaku yang istiqomah. Ini terjemahan bebas saya, AC surga, Pak. Ke-19 hadirin, ke-19 Allah katakan, wahai malaikatku, itu orang melihat kuburannya kesian sempit banget, 1 meter kali 2 meter, kata Allah, luaskan sejauh mata memandang. Pokoknya nanti kalau bapak-bapak dapat perihal kayak begini, nanti di sana kabar-kabarin kita ya di akhirat. Iya Ustadz, betul Ustadz, yang kita ngaji itu malam apa itu, nanti kabar-kabarin kita. Luaskan kuburnya, ya supaya saya senang juga yang menyampaikan gitu. Ya, luaskan kuburnya sejauh mata memandang. Yang ke-20 Allah katakan, wahai para malaikatku, jadikan istiqomah dan amal-amal solehnya orang-orang yang ganteng dan cantik menemani mereka dan menjaga daripada himpitan kubur. Amal-amal solehnya menjelma, ya, Allah perintahkan menjelma jadi teman-teman di alam kubur dan menjaga dari siksa kubur. Bayangin tuh Pak, kita emang ada dosa, ada siksa kubur, tapi amal soleh kita, tahajud kita, ikhlas kita, tawaduknya kita, ngaji ilmunya kita, sedekahnya kita akan jaga. Datang himpitan, dijaga. Baik. Yang ke-21, akhirnya si jenazah berkata, ya Allah, kalau di kubur saya udah enak kayak begini ya Allah, cepetin deh ya Allah hari kiamat. Kata Allah, ya cepatkan kiamat. Emang mau ngapain mas? Saya mau segera nikmatin surga yang lebih hebat bersama anak istriku. Kata Allah, ya disebut tuh bersama keluargaku. Kata Allah, 22, sebentar ya mas. Ya Pak, sebentar. Udah, kamu tidur aja deh seperti tidurnya pengantin baru. Nah, udah begitu baru tidur seperti pengantin baru, Allah katakan sudah dia tidur. Tidur bangun-bangun, malaikat Israfil niup apa? Sangkakala.
dia terbangun tuh. Orang istiqomah nomor 23, 24 nggak habis-habis sampai 50. Cukup segini aja dulu. Semoga Allah Ta'ala istiqomahkan kita dalam iman dan amal soleh ya. Sebenarnya pembahasan masih banyak, tapi waktu kita yang tidak memungkinkan. Ini saja yang dapat saya sampaikan, kekurangan dimaafkan, dan kita akhiri dengan kafarah majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.